Di dalam sekitar kehidupan kita, begitu banyak orang-orang yang jahat. Kita berada di tengah-tengah lingkungan yang jahat. Di tengah-tengah dunia yang semakin lama semakin jahat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah Bapa di surga tidak pernah tahu kalau kita berada di tengah-tengah lingkungan yang jahat? Saudara, kalau Bapa di surga saja tahu, kenapa tidak pernah menghalau lingkungan kita yang jahat itu supaya kita terhindar dari segala kejahatan? Justru Bapa di surga mendiamkan, sama seperti Tuan ladang tadi, dia membiarkan pihak musuh yang menaburkan benih yang jahat tersebut. Bapa di surga pun tidak pernah menghalau lingkungan kita yang jahat dari kehidupan kita. Tapi berapa banyak orang percaya saat ini, saudara, datang ke gereja, datang ke pendeta, ke gembala sidang, bahkan datang berdoa kepada Tuhan, menggunakan nama Tuhan sebagai jimat. Audio Jungle. Audio Jungle. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada saat ini, salam transformasi. Saudara, kali ini kita akan membahas mengenai waspada dan berjaga-jaga. Mari kita buka firman Tuhannya. Terambil dari Injil Matius 13 ayat 24-30. Mungkin kita semua sudah sering mendengar tentang firman Tuhan ini. Mari kita baca terlebih dahulu. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Saudara, kita semua sering mendengar tentang perumpamaan gandum dan lalang ini. Mungkin sudah tidak asing kita mendengar cerita ini. Bagaimana ada tuan ladang itu menaburkan benih yang baik, lalu pada saat semua orang tertidur, ada pihak yang jahat yang menaburkan benih yang jahat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca firman Tuhan ini jelas, benih yang baik selalu digambarkan dengan gandum. Kenapa? Harus kita ketahui saudara, kenapa benih yang baik selalu digambarkan dengan gandum? Saudara, saat ini berapa banyak orang yang mencari gandum untuk dikonsumsi? Kenapa? Karena gandum tersebut menghasilkan sesuatu hal yang baik di dalam tubuh kita. Makanya kita pun sering mencari makanan-makanan yang berasal dari gandum. Bahkan sekarang juga ada roti yang dari gandum. Itu membuktikan bahwa gandum itu menghasilkan hal-hal yang baik di dalam tubuh kita. Bisa kita lihat bahwa benih yang baik itu dinamakan gandum, diambil dengan disamakan dengan gandum karena gandum itu menghasilkan yang baik. Tapi coba sekarang lalang, ada tidak hasilnya yang baik untuk tubuh kita? Dari sini kita bisa melihat kenapa Alkitab justru memakai benih yang baik itu sebagai gandum dan benih yang jahat itu lalang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita tahu ketika membaca cerita ini dari awal dikatakan bahwa ketika tuan ladang itu menaburkan benih yang baik, berarti dia menaburkan benih yang baik di ladangnya. Lalu dikatakan ada pihak musuh yang menaburkan benih yang jahat. Pertanyaan saya, apakah tuan ladang tersebut tidak tahu kalau ada musuh yang menaburkan benih yang jahat? Saudara, dari cerita ini kita bisa mengetahui bahwa si tuan ladang tersebut tahu ada pihak musuh yang menaburkan benih yang jahat, yaitu benih lalang tersebut. Pertanyaan saya, kenapa dia tidak pernah mengusir atau menghalau si iblis atau yang jahat tersebut supaya tidak menaburkan benih yang jahat? Justru dia membiarkannya, benih yang jahat itu ada di sekitar benih yang baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana juga dengan kehidupan kita? Sadar tidak? Di dalam sekitar kehidupan kita, begitu banyak orang-orang yang jahat. Kita berada di tengah-tengah lingkungan yang jahat. Di tengah-tengah dunia yang semakin lama semakin jahat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah Bapa di surga tidak pernah tahu kalau kita berada di tengah-tengah lingkungan yang jahat? Saudara, kalau Bapa di surga saja tahu, kenapa tidak pernah menghalau lingkungan kita yang jahat itu supaya kita terhindar dari segala kejahatan? Justru Bapa di surga mendiamkan, sama seperti tuan ladang tadi, dia membiarkan
pihak musuh yang menaburkan benih yang jahat tersebut. Bapa di surga pun tidak pernah menghalau lingkungan kita yang jahat dari kehidupan kita. Tapi berapa banyak orang percaya saat ini, saudara, datang ke gereja, datang ke pendeta, ke gembala sidang, bahkan datang berdoa kepada Tuhan, menggunakan nama Tuhan sebagai jimat. Bahkan dia berani berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, aku tolak segala malar bahaya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku tolak segala celaka. Aku tolak orang-orang yang berusaha untuk merugikan, menghancurkan kita, yang berusaha menjahati kita. Berapa banyak mereka berdoa seperti itu dan meminta kepada Bapa di surga supaya dihalaukan. Pertanyaannya adalah, kalau memang itu kita yang minta seperti itu, kok Bapa di surga justru membiarkan ada yang jahat di sekitar kita? Berarti Bapa di surga punya maksud. Sama seperti tuan ladang tadi, dia menaburkan benih yang baik, lalu ada pihak musuh yaitu iblis yang menaburkan benih yang jahat. Tetapi dia membiarkannya. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, berarti segala sesuatu di dalam dunia ini Tuhan punya rencana. Bahkan kita berada di tengah-tengah yang jahat pun Tuhan punya rencana. Saudara harus diketahui, kalau saudara memang baik, saudara akan terlihat baik ketika saudara berada di tengah-tengah lingkungan yang jahat. Saudara tidak akan pernah terlihat baik walaupun saudara baik kalau saudara berada di tengah-tengah lingkungan yang sangat baik. Tapi saudara akan terlihat baik ketika saudara berada di lingkungan sekitar orang yang sangat jahat. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, gandum akan terlihat sebagai tanaman gandum ketika dia benar-benar ada di tengah-tengah ilalang tersebut. Dan gandum yang benar-benar berisi, dia akan benar-benar berbeda dari ilalang tersebut. Ketika kita berbicara benih, saudara, benih dalam ayat ini berasal dari kata sperma. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, sperma ini jelas berasal dari siapa? Dari pihak Bapa atau pihak Ibu? Jelas berbicara benih yang baik, sperma tersebut itu berasal dari Bapa di surga. Tetapi benih yang jahat berasal dari pihak yang jahat. Makanya kalau ada orang berbuat jahat, dia berdusta, makanya dikatakan iblislah bapa segala pendusta. Berarti kalau kita berbuat jahat, kita tidak berbuat baik, iblis yang menjadi bapa kita. Benih yang baik berasal dari Bapa di surga, tetapi benih yang jahat berasal dari bapa pendusta, yaitu si iblis. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, dari sini sangat jelas bahwa kita menerima benih yang baik dari Bapa di surga. Kita harus bisa menjaga benih yang baik tersebut. Kita harus bisa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara punya ladang, lalu saudara menanamkan benih yang baik, saudara pasti jaga dong, supaya tidak dirusak oleh benih yang jahat, ada orang lain, atau misalnya ada hama. Kalau kita melihat mungkin para petani yang menanam padi, ketika dia sudah menaburkan benih padi yang baik, dia pasti akan berdiam di dalam saung dan menjaganya. Bahkan tidak sedikit mereka membuat orang-orangan sawah. Dan ketika ada burung atau ada hama, dia berusaha untuk tarik dan ada bunyi kelenengannya. Tujuannya apa? Untuk menghalau yang jahat. Nah, sekarang kita sebagai punya ladang, sebagai tuan ladang saja kita berusaha untuk menghalau yang jahat. Tetapi herannya, justru Bapa di surga membiarkan saudara berada di tengah-tengah yang jahat dan tidak menghalaunya. Karena itu dari situlah Tuhan punya rencana bagaimana saudara bisa tampil menjadi seseorang yang baik, yang hidup di dalam kebenaran, benar-benar murni tulus mengikuti kehendak Tuhan. Ketika saudara berada di tengah-tengah yang jahat, disitulah akan terlihat. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, gandum, ketika tanaman gandum tidak menghasilkan buah, pasti ada tanaman gandum yang tidak menghasilkan buah, karena tidak semuanya menghasilkan. Ketika ada tanaman gandum yang tidak menghasilkan buah, dia pasti akan berdiri tegak sama seperti ilalang tersebut. Ketika kita berbicara benih yang jahat ilalang tersebut, saudara, itu berasal dari bahasa zizania. Saudara, zizania itu berarti atau diartikan seperti tanaman yang menyerupai gandum. Saudara, berarti tanaman tersebut menyerupai gandum, berusaha untuk sama. Berapa banyak dari kita melihat kondisi lingkungan kita yang jahat, kita merasa bahwa kehidupan itu biasa saja. Itu kehidupan yang wajar. Saudara, kita perlu berhati-hati. Kita yang baik, jangan sampai kita merasa bahwa dunia ini, lingkungan kita merasa itu benar baik, padahal tidak menurut Bapa di surga. Jadi kita harus bisa hidup
seperti apa yang Bapa inginkan. Kita harus berhati-hati. Jangan sampai saudara dan saya justru kita sama seperti yang jahat. Jangan kita sama atau terseret sama seperti ilalang tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara dan saya kita hidup dalam kebenaran Tuhan, kita akan semakin lama semakin rendah hati, semakin bijaksana, semakin merendahkan diri, dan kita akan semakin merunduk dan ditinggikan hanya Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ketika kita tidak pernah menghasilkan buah yang baik, kita akan berdiri tegak, penuh dengan sombongan, merasa punya harga diri, dan kita akan sama seperti lalang tersebut. Jadi kita harus berhati-hati dan harus waspada di dalam kehidupan ini, saudara. Supaya kita tidak pernah dipunahkan nantinya. Kita tidak akan dibinasakan, tetapi kita bisa meneladani Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Marilah saudara, berjagalah dan hati-hatilah. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Salam transformasi.